Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fozon Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan membuat tutorial cara pemasangan sebuah fog lamp billet, dan untuk fog lamp billetnya saya menggunakan fog lamp AES Q3 lensa 3 inci blue lens. Ini sudah saya review sebelumnya ya, untuk real wattnya 25 watt untuk low beam dan 35 watt untuk high beam. Jadi lampu billet projector ini ada lampu dekat dan lampu jauhnya, high beam dan low beam. Di sini untuk detail-detailnya saya sudah review sebelumnya ya. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya tentang review hitung real wattnya, kemudian cahayanya di outdoor, lalu cahayanya pada saat terpasang di mobil dan digunakan di jalan raya di malam hari. Sudah saya buatkan videonya pada video sebelumnya. Nah, sekarang saya akan pasang di mobil Toyota Veloz, Avanza Veloz lah. Avanza Veloz sama sebenarnya ya. Nah, ini saya akan pasang di mobil ini, dan untuk fog lamp mobil ini masih standar bawaannya ya, ini yang masih reflektor biasa. Pokoknya ini bawaan dari pabrik lah. Yang saya pasang ini adalah fog lamp AES Q3 3 inci ya. Kalau 3 inci muat ke sana. Dan untuk pemilihan bracket yang saya dapatkan pada saat pembelian fog lamp ini, sudah tersedia bracketnya ini. Ini bracket model Honda. Untuk bracket sendiri ada model Toyota, cuman kalau pas saya pilih yang Toyota dia nggak pas di sini. Jadi percuma saja. Saya pakai yang Honda saja, cuman nanti coba lihat dulu apakah sesuai apa tidaknya. Kalau nggak sesuai saya akali lagi. Karena bracketnya pun nggak bisa PNP, harus custom ya. Kalau di mobil Honda yang fog lampnya bulat, ini bisa PNP tanpa harus susah payah lagi untuk memasangnya. Ada juga bracket untuk yang Nissan ya, Nissan, di mobil Nissan. Dan kalau yang Toyota, nih bracket Toyota ada, cuman dia khusus di Toyota yang model lama, seperti Avanza model lama, kemudian mobil Toyota Yaris yang model lama ya, yang bakpao. Untuk lengkapannya saya mendapatkan di sini ada murnya, ada 4 pits, kemudian ini plastiknya. Lalu ada drivernya, ini drivernya nanti satu pitsnya, ini satu driver. Ini saya dapat 2. Kemudian ada kabel solenoidnya, ini yang disambung nanti ke sini. Nah, ini untuk sistem lampu jauhnya nanti. Dan di sini nanti saya akan jumper lampu jauhnya pada headlamp. Ini headlampnya LED pabrikan, jadi nanti coba saya tunjukkan ya ke kalian cara pemasangan kabelnya. Kemudian di sini ada 2 untuk ke jumper ke kabel high beam pada headlamp nantinya. Biar ini bisa lampu jauh, lampu dekatnya. Kemudian di sini ada setelannya, setelan untuk tinggi rendahnya. Cuma nanti kayaknya nggak terpasang juga ya, nggak terpasang juga. Untuk setelannya bisa kita lakukan dengan mendorong ke atas ke bawah pada bodi fog lampnya nanti untuk men-setting tinggi rendahnya. Itu saja yang saya dapatkan, dan ini harganya 1.250.000 untuk 2 pitsnya. Ini sudah lengkap sama semuanya ini saya sebutkan tadi. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya. Nah, link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video ini. Harganya 2 piece ini atau sepasang ini 1.250.000. Oke, saya akan pasang di mobil Toyota Veloz ini. Nah, untuk pemasangannya sendiri mungkin agak ribet ya. Kalau mau lebih mudahnya, bumper ini harus dilepas biar kita leluasa untuk pemasangan fog lampnya ke sini. Karena kalau dari depan nggak bisa juga. Ataupun dari atas. Di sini mobil Toyota Veloz ini agak leluasa sih ruangannya dari atas ke fog lamp. Cuman nggak bisa juga. Saya coba cara lain. Untuk melepas bumper mungkin saya nggak lepas, karena nantinya takutnya kalau pas pemasangan nggak presisi lagi ya. Ini mobilnya masih baru sih, belum sampai 6 bulan, masih 5 bulanan lah. Nah, cara pemasangannya ini roda depan akan saya lepas kiri kanan, dan saya akan pasang dari belakang, dari fender ini di sini. Jadi ini fendernya akan saya lepas, nantinya roda saya akan lepas. Jadi saya dongkrak, kemudian roda saya lepas dan saya pasang melalui belakang ini. Jadi ini klip-klipnya akan saya buka nantinya, dan kita bisa leluasa untuk memasang dari belakang fog lampnya. Jadi ini sudah saya pasang untuk sebelahnya, ini sebelah kiri ini sudah saya pasang ya. Nanti saya akan tunjukkan yang sebelah kanan cara pemasangannya ya. Nah, ini tadi sengaja nggak saya tunjukin karena saya harus mencari dulu posisi atau
bracket yang pas agar fog lamp proyektornya bisa terpasang dengan baik, dan ini sudah terpasang dengan baik. Untuk bracketnya itu saya gunain bracket bawaan dari fog lamp ini ya. Jadi ini di mobil ini kan ada bracket fog lampnya ini yang tersangkut di sini. Saya manfaatkan itu, lalu untuk bracket dapatan dari fog lamp biled ini nggak saya gunain nih jadinya. Yang ini nggak saya gunakan, yang saya gunakan bracket dari fog lamp bawaan mobil, tapi harus saya coak. Dicoak pun nggak masalah juga ya. Itu kan kita bisa mudah cari bracket bawaan ini. Nggak mahal sih di toko online nih bracket seperti ini ya, sekitaran 50.000 di toko online, makanya nggak masalah, ini nggak masalah juga ini dikorbankan ya seperti ini jadinya. Dan ini pun bisa kita adjustable dengan memposisikan pantatnya, kita rendahkan dan turunkan seperti ini, jadi masih bisa di setel tinggi rendahnya. Ini sudah terpasang baik. Kemudian untuk kabel-kabelnya ini sudah terpasang. Ini kabelnya sudah saya tambahin soketnya, ini nggak ada pada bawaan fog lampnya, terpaksa saya tambahin. Jadi tinggal tuh PNP jadi untuk kabel soketnya. Kalau misal nggak ada kabel soket yang seperti ini H11 ya, bisa sih di jumper kabelnya di sini dengan dicoak lalu di jumper, bisa juga, nggak masalah sih. Cuman ini karena saya ada untuk soket fog lamp H11, makanya saya manfaatkan seperti ini. Dan ini untuk solenoidnya, kabel solenoid yang menuju ke headlamp sudah saya pasang di sini. Ini drivernya ya, drivernya sudah saya pasang. Ini kabel soket drivernya sudah saya pasang. Lalu drivernya saya gantung ke kabel fog lamp di sini. Ini nggak berat sih drivernya, jadi nggak masalah. Seperti ini. Kemudian saya kabel tis drivernya di sini, kabel tis atas bawah. Ini soket solenoidnya sudah saya pasang. Kemudian saya kasih isolasi biar nggak lepas seperti ini ya. Jadi ini menuju ke atas headlampnya, dan saya sambung ke kabel headlamp untuk lampu jauhnya. Jadi ini kabel solenoidnya ini disambung ke kabel lampu jauh seperti ini nih. Ini saya tusuk tancap saja seperti ini, nggak mencoak kabel, jadi kabel aslinya masih terjaga dengan aman tanpa harus merusak seperti ini. Jadi saya ambil kabel positif high beam dan negatif high beamnya di sini. Ini di sini ada 3 kabel. 3 kabel ini ada arus standby, kemudian arus low beam dan arus high beam. Jadi yang saya ambil adalah arus standby sama arus high beam di sini. Nanti saya tunjukkan untuk sebelahnya ya. Jadi seperti ini pemasangannya dengan tusuk tancap di bagian soket ini. Jadi ini di bawah ini bisa kita setting tinggi rendahnya dari atas. Jadi untuk pemasangannya ini bannya saya lepas di sini. Ini clip fendernya saya lepas. Jadi saya pasangnya tanpa harus melepas bumpernya. Kalau melepas bumper kan agak ribet ya jadinya. Cuman ini ribet juga untuk melepaskan bannya, kemudian melepas ini ribet, cuman nggak seribet untuk melepas bumpernya. Ini kiri kanan ya, sebelah sana juga. Ini saya dongkrak dan saya tahan pakai jack stand di sini. Jadi ini nanti tinggal saya pasang kembali. Oke, sekarang yang sebelah ini sudah selesai, tinggal ini nanti dipasang, bannya dipasang. Kemudian yang untuk sebelahnya belum ya, masih standar nih. Di sini masih standar. Nah, ini saya akan tunjukkan ke kalian. Ini masih standar. Ini sudah saya lepas bannya juga. Ini cover fendernya sudah saya lepas juga. Nah, nanti saya akan lepas untuk fog lamp bawaannya, ini saya lepas. Dan ini bracket fog lamp, ini bracket fog lamp, ini fog lampnya. Jadi bracket ini saya manfaatkan untuk bracket fog lamp proyektor barunya, tapi harus dicoak ya. Oke, saya akan kerjakan dan simak terus video ini.
Oke, jadi ini bracket dari fog lamp bawaan mobil. Jadi ini harus dikorbankan ya. Jadi ini dikorbankan dengan mencoak. Kalaupun ini nggak mau dikorbankan, ini bisa dibeli di toko online sih, bracket fog lamp untuk Avanza ataupun Toyota lain juga sama sebenarnya ya, seperti Agya, Ayla, Daihatsu ya sama. Kalian bisa cari, atau kalau nggak mau korbankan yang aslinya. Cuman yang aslinya banyak terjual sih. Harganya berkisar 40.000 sampai 50.000 untuk bracket seperti ini. Jadi ini karena nggak sempat untuk beli yang harus dikorbankan, makanya pakai yang asli pun nggak masalah juga ya. Jadi ini dicoak agar nanti ini bisa terduduk di sini. Nah ini kan nggak masuk nih ya, ini nggak masuk. Mau dari depan dari belakang pun nggak masuk seperti ini. Jadi bagian yang dicoak itu atau dipotong itu di bagian sini. Yang ini enggak, bagian sini dipotong, yang ini enggak nih, yang ini enggak usah dipotong, nggak masalah. Jadi di sini sampai ke sini. Nah nanti lubangnya di sini kita bisa posisikan mana untuk datarnya di sini. Ini nggak pakai sih lubangnya, kalau dipakai lubangnya ini dia nggak pas. Sudah saya coba tadi, makanya harus dibuat lubang baru yang agak ke depan sini sedikit ya. Oke, untuk pemotongannya bisa menggunakan pisau cutter, tapi kalau pakai pisau cutter agak lama ya, sulit. Nah, saya ada mini grinder, makanya pakai mini grinder atau sebuah alat untuk potong plastik seperti ini. Ini plastiknya plastik ABS, nggak terlalu tebal juga. Oke, sekarang saya akan coba potong, dan ini fog lamp aslinya tinggal kita simpan. Kalau mau standar kan masih bisa. Kalau ini distandarkan kita harus beli lagi yang ini nggak mahal sih, 50 ribuan lah di toko online atau di toko spare part mobil. Ini setelannya bisa disimpan juga. Jadi ini bracket dari fog lampnya, fog lamp billetnya nggak digunain, nggak bisa juga digunakan ya, karena nggak pas didudukan pada bumper rumahan fog lampnya.
Jadi ini untuk pemotongan bracket fog lamp bawaan mobilnya sudah selesai di sini ya. Dan ini kan untuk lubang bawaannya di sini nih. Lubang bawaannya di sini karena terlalu ke belakang, makanya lubangnya agak saya tambahin baru bagian depan sini biar ini fog lampnya pas menduduk di ruang fog lamp bumper. Jadi nggak ada celah kiri kanan. Kalaupun saya tambahin pakai bawaan ini, dia akan ke belakang, jadi ada space, kelihatannya nggak terlalu bagus ya. Oke, jadi ini sudah pas. Untuk senternya pun di sini harus mengikuti lubang di sini karena ini sudah center kiri kanan. Jadi sudah pas di sini, tinggal kita dudukkan. Dan ini pun belum selesai ya, untuk bracketnya harus saya rapi-rapikan lagi dari bekas-bekas potongannya ini. Ini harus bekas potongan ini harus saya bersihkan lagi. Kemudian untuk fog lamp ini kan ada lubang hawa panasnya di bagian sini ya. Kalau dia terduduk di sini, lubang hawa panasnya jadi tertutupi. Makanya saya buat dulu lubang sebuah celah untuk bisa, atau lubang hawa panasnya nggak tertutup di sini. Karena posisinya seperti ini, berarti di bagian bawah sini nih. Jadi saya tambahin dulu celah untuk lubang hawa panasnya. Oke, di sini untuk celah lubang hawa panasnya sudah selesai ya. Ini sudah selesai semua, tinggal nanti dirapikan menggunakan cutter ya. Ini saya coba dulu. Ini agak saya congkel ya karena dia agak mepet sekali. Biar ini agak ke atas. Seperti ini, dan ini lubang hawa panasnya agak terlihat ya. Jadi dia nggak tertutupi sekali, bagian sini pun masih kelihatan lubang hawa panasnya, jadi nggak terlalu. Nah, ini sudah saya potong bracketnya, tinggal ini saya rapi-rapikan menggunakan pisau cutter. Jadi yang bekas-bekas potongannya ini kan masih nggak terlalu rapi ya, ini dirapikan menggunakan pisau cutter seperti ini. Tinggal kita kikis-kikis seperti ini. Oke, jadi di sini bracketnya sudah saya rapi-rapikan menggunakan cutter. Bekas potongannya ini sudah selesai, tinggal dipasang lagi ya. Ini saya pasang, jangan sampai salah ya. Yang bagian ini, yang bagian bawah ini yang ada tulisan di sininya, ini bagian atas. Kalau di bracketnya ini, yang ini ada bagian atasnya. Ini sengaja nggak dibuang biar dia ada benda jatuh dari atas atau air pun bisa menghalangi. Memang kalau pasang di sini agak mepet ya, dia pas sekali. Jadi ini skrup dari bawaan fog lamp proyektornya, cuman saya kasih ring di sini ya. Karena kalau nggak pakai ring dia mentok ya, jadi nggak terkunci kuat. Makanya saya kasih ring yang sesuai, tapi sekitaran 3 lapis saya buat. Karena kalau selapis nggak kok mengikat. Oke, saya kunci sedikit saja dulu karena bagian sini lari. Kiri kanan saya kasih ring 3 lapis. Karena skrupnya agak panjang. Oke, nanti saya kunci kuat. Ini sudah selesai ya. Ini masih bisa di setting tinggi rendahnya nih, seperti ini. Sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak ya. Nah, seperti ini sudah oke. Tinggal ini saya kuatkan. Cuman kuatnya itu ini masih bisa di atas bawahkan. Jangan terlalu dipaksa ya, takutnya lecet. Oke, ini sudah kuat dan ini masih bisa saya atas bawahkan, cuman dia agak keras, lebih bagus gitu ya biar nggak lari ya. Tinggal saya pasang ke dudukan fog lampnya. Nah, di sini tinggal saya pasang, cuman saya kasih sebuah mur di sini, di bagian sininya, di bagian bautnya nih ya, agar dia bisa sedikit ke belakang. Tadi saya pasang ke sana, mentok bagian bibir ini ke bibir fog lampnya, jadi dia nggak bisa di setel. Makanya untuk memposisikan agak ke belakang, di sini saya ganjel menggunakan mur. Nah, sudah saya ganjel menggunakan mur di sini. Saya kasih skrup biar dia nggak jatuh ya. Saya tahan pakai skrup bawahnya. Ini saya perlahan posisikan atau dudukan
fog lampnya. Oke, sudah terkunci kuat dan kita coba lihat dari depannya. Ini kalau misalnya mau setting tinggi rendahnya, kita tinggal buka ke mesin, kemudian jangkau dari atas bokongnya ini kita posisikan atas bawah kayak seperti ini. Nah, ini penampakan dari depannya ya. Sudah pas sesuai, dia center ke bagian tengah. Ini saya coba geser atas bawah ya bagian bokongnya. Nah, jadi pemasangan fog lampnya sudah selesai ya. Ini kanan dan kiri sudah selesai. Seperti yang kalian lihat, dia terpasang dengan baik dan posisinya pas di tengah-tengah, lalu nggak ada space. Adapun space bagian sini sedikit saja, beberapa mili, karena kalau dia terlalu mepet ke bagian depan sini, ke bibir sini, akan susah untuk setel tinggi rendahnya. Kalau ini kan sudah pas nih. Nah, ini tinggal kita setel nanti kalau sudah menyala. Kita tembakkan ke dinding, jarak dari dinding ke mobil sekitar 5 meteran. Kita lihat posisinya, dia jangan terlalu tinggi, pastikan semakin jauh dia semakin rendah untuk menyetelnya, agar nanti pengendara lain nggak silau. Nah, ini sudah selesai, tinggal ini tadi sudah saya kuatkan untuk baut di bagian sininya, sudah tinggal ini saya sambung ke driver saya sambung ke kabel ini, kabel fog lamp. Untuk kabel fog lampnya pakai kabel fog lamp bawaannya yang lama, nggak perlu pakai relay, nggak perlu tambahan kabel apa-apa, cukup kita gunakan ini. Nah, ini kan drivernya, ini ke bagian fog lamp di sini nantinya dratnya harus disesuaikan, tinggal kita masang di sini seperti ini. Oke, kunci. Nah, seperti ini ya jadinya. Ini input arusnya, jadi input arusnya ambil di kabel fog lamp. Kalau kalian nggak punya soketnya di sini, karena di sini kalau pas pembelian kan nggak pakai soket ya, kabel seperti ini saja bisa sih. Bagian ini dicoak, kemudian di jumper. Positif negatifnya harus tepat. Yang ini yang merah positif, yang hitam negatif. Nah, kalau di mobil ini yang putih strip hitam ini negatif, pink strip hitam ini yang positifnya. Tapi kalau misalnya ragu ya, kalian bisa coba-coba dulu, misalnya seperti ini. Bagian sini seperti ini, kalau nggak nyala berarti tinggal dibalikkan, dia nggak konslet, asal dia nggak nyatu sih, positif negatifnya nggak nyatu. Kalau misalnya kebalik positif negatifnya nggak masalah, dia nggak konslet, tinggal kita balikkan lagi kalau nggak nyala. Nah, seperti itu. Tapi saya punya soket tambahannya, ini seperti ini soket H11, kalian bisa cari di toko online, soket adaptor H11 ya, tergantung mobilnya, karena di sini soketnya H11 makanya saya sambung ke sini. Ini tinggal nanti saya sambung seperti ini. Nah, ini kabelnya tinggal saya pasang jumper ke sini, jadi nggak merusak kabel bawaan fog lamp di mobil. Oke, jadi drivernya di sini sudah saya tambahin soket seperti ini. Saya sengaja skip biar nggak makan durasi ya. Tinggal kita jumper, ini saya kasih isolasi bakar ya. Isolasi biasa bisa, asal positif negatif yang benar. Tapi di sini kalau misalnya pakai soket ini bisa dibolak-balik. Misalnya seperti ini nggak nyala nih, seperti ini nggak nyala, tinggal kita balikkan. Nah, seperti itu. Oke, jadi drivernya ini saya rekatkan ke sini di bagian kabel fog lampnya, karena kabel fog lamp ini cukup kokoh ya, cukup kuat. Ini seperti ini. Tinggal saya ikat menggunakan kabel tis, atau direkatkan menggunakan double tip bisa ya sebenarnya, cuman lebih kuat seperti ini sih. Kalau double tip kan kadang sering lepas. Nah, ini kabel untuk solenoidnya ini kan sudah disediakan ya. Ini kita tinggal tancapkan ke sini seperti ini. Ini saya balut ya pakai isolasi biar nggak mudah lepas. Ini pun kadang dia goyang-goyang nih, takutnya dia nggak lancar penyaluran arusnya kalau goyang seperti itu, atau nggak terlalu presisi. Ini saya kasih isolasi seperti ini. Nah, ini seperti ini. Tinggal ini kabelnya ini disambung atau di jumper ke kabel high beam pada headlamp. Untuk positif negatifnya bisa di random, nggak nentuin. Kalau untuk solenoidnya bisa di random, yang merah kasih negatif, hitam positif, atau sebaliknya nggak masalah, asal tepat untuk penyambungan
arus kabelnya yang untuk kabel lampu jauh atau high beam pada headlamp. Nah, ini saya rapikan dulu kabelnya. Oke, jadi di sini kabel-kabel yang sudah saya rapikan. Di sini saya ikat kabel tes bagian sini. Di sini saya ikat kabel tes. Ini kabel solenoidnya saya arahkan ke atas untuk menuju ke kabel headlamp ini. Saya kabel tes bagian sini, kabel tes. Ini biar aja seperti ini, nggak masalah. Dan untuk kabel solenoidnya tadi nih saya standby-kan di sini untuk disambungkan ke kabel headlamp pada mobil. Ini kabel merah hitamnya. Ini dia soket ke lampu utama nih. Ada 3 kabel di bagian sini. Ya tinggal saya tusuk tancap sama seperti yang sebelah tadi. Sekarang saya pasang bannya, saya pasang ini liner fendernya, saya pasang kiri kanan. Baru nanti saya pasang untuk kabel solenoidnya. Nah, di sini ban fender sudah saya pasang kembali, nggak perlu saya videokan lah ya, caranya umum kok. Dan untuk fog lampnya sudah terpasang, tinggal yang sebelah kanan ini kabel untuk ke solenoidnya belum saya pasang. Yang sebelah kiri sudah saya pasang dengan tusuk tancap ke bagian soketnya, jadi nggak merusak kabelnya. Sebenarnya sih bisa sih kalau kalian ingin lebih pastinya lagi dengan coak sedikit lalu jumper. Nah, bagian ini pada saat fog lampnya terpasang dia nggak mentok ya ke fender tuh, masih ada space sekitaran 1 sampai 2 cm lah. Masih banyak sekali space-nya, nggak mentok ke belakang. Kiri kanan seperti itu juga ya. Kalian bisa lihat dia nggak mentok nih. Dan pemasangannya di sini pas, tidak ada celah. Ukurannya pas, nggak pakai celah. Oke, jadi di sini pemasangan kabelnya. Untuk kabelnya Pak saya sambung itu kabel arus lampu jauh dan kabel standby-nya, arus standby. Saya nggak tahu nih standby-nya positif negatif, nggak tahu. Cuman kalau ini kan nggak masalah sih positif negatifnya kebalik. Asal arus standby sama arus lampu jauhnya tersambung. Oke, tadi saya sudah cari jalur kabel untuk high beam atau lampu jauhnya menggunakan tes pin DC. Ini soket ke lampu utama ya. Ada 3 pin di sini yang berfungsi, walaupun ada 6 lubang, tapi yang ada di sini 3 pin ya, 1, 2, 3. Nah, tadi sudah saya cari. Ini untuk arus standby-nya yang ini, yang bagian ini, di kabel hitam strip, di kabel putih strip hitam. Yang ini ya. Ini kabelnya, ini arus standby putih strip hitam. Kalau di sini kan hitam strip putih nih. Ini untuk arus standby lampu dekat, bukan ini. Berarti arus standby-nya ini dia negatif nih mainnya, putih strip hitam. Kemudian arus lampu jauhnya ini yang positif, warna abu-abu. Kalau yang di sebelah kiri itu warna hijau muda. Kalau di sini warna abu-abu, positif high beam. Jadi kabel warna hitam putih ini tadi di sini saya sambung ke kabel warna putih strip hitam. Kemudian warna abu-abu ini boleh di random, mau di sini yang putih merah atau di sini merah, di sini hitam atau di sini hitam, boleh di random. Asal pas jalur kabel lampu jauhnya. Ini untuk kabel lampu jauh, arus lampu jauh, ini arus standby. Di sini main lampu jauhnya ini positif, ini negatif. Yang ini untuk yang lampu dekatnya positif. Jadi saya sambung ke sini sama di sini. Saya tusuk tancap saja di bagian sini. Bisa sih dicoak, kemudian di jumper bisa, cuman biar nggak merusak kabel saya tusuk tancap saja. Ini saya tambahin potongannya seperti ini biar panjang. Kemudian saya gulung biar ya serabutnya itu nggak keluar. Kalau untuk tusuk tancap kalian harus benar-benar hati-hati ya. Kalau nggak yakin atau lebih amannya sih dengan dicoak kemudian di jumper, bisa seperti itu. Tapi biar di sini nggak merusak kabelnya, ini saya tusuk tancap saja. Ini sudah saya lilitkan, gulung seperti ini biar nggak keluar serabutnya.
Kemudian kabel ini saya lewatkan ke belakang, saya masukin ke sini, celah sini, biar nanti gak menghambat pas terpasang soketnya ya. Oke, tadi kabel warna abu-abu untuk positif lampu jauh, ini dia di bagian ini pinnya ini. Kemudian arus standby negatifnya ini bagian tengah, dia bagian atas nih. Oke, jadi kalau seperti ini pastikan dulu serabutnya nggak keluar kemana-mana biar nggak konslet positif negatifnya. Tinggal saya tancap ke bagian soketnya. Oke, jadi sini sudah terpasang dengan baik dan sudah saya tes, nggak ada yang konslet, nyalanya sudah baik ya. Untuk kabel solenoid ke headlamp, fog lamp kanan dan kiri sudah terpasang baik. Sekarang kita coba uji hasilnya. Nanti coba kita set juga untuk tinggi rendahnya ya. Oke, jadi pemasangan di LED projector fog lamp ISQ3 yang sudah terpasang baik di mobil Toyota Veloz tahun 2021 ya mobilnya. Nah, ini sudah terpasang baik, kabel-kabelnya sudah terpasang baik juga. Untuk bagian penampakan ke depan, dia seperti ini. Tinggal nanti malam saya setting dulu untuk sorot tinggi rendahnya ya. Kalau sekarang agak susah sih untuk setting tinggi sorotannya karena siang ini nggak terlalu kelihatan cahayanya. Namun ini saya coba untuk nyalakan dulu. Oke, ini saya nyalakan untuk fog lampnya seperti ini. Kalian bisa lihat cahayanya. Saya nyalakan lampu utamanya ya. Lampu utama pada mobil ini sudah LED dari bawaan pabriknya, dan lampu utamanya seperti ini. Ini saya matiin fog lampnya. Lampu utamanya terangnya segini. Ini lampu jauh, lampu dekatnya. Kalau saya nyalain fog lampnya seperti ini. Ini kalian perhatikan ya. Ini untuk fog lampnya di bagian bawah ya nih. Kalau saya dim, cuman pas dim siang hari, kalau fog lampnya nggak hidup dia nggak ikut ya. Harus dihidupin dulu fog lampnya baru dia bisa ngedim. Nah, kalau di sini fog lampnya bisa lampu jauh dekat, sama halnya seperti di headlamp. Nah, kalau pada siang ini nggak terlalu kelihatan, nanti saya tunggu dulu pada malam hari. Sekarang masih siang. Nah, dan kita coba lihat hasilnya bagaimana ya. Ini kalian lihat, luar biasa ya, mantap. Saya gunain fog lamp ISQ3 ini udah lama, dan hasilnya bisa nembus hujan dengan baik. Ini efek blue line-nya terlihat pada lensanya ya, efek kebiru-biruannya. Cuman blue lens pada cut off-nya terlihat di sini. Oke, saya tunggu malam dulu, kita lihat hasilnya. Oke, sekarang sudah malam hari dan ini adalah hasil cahaya dari fog lamp LED ISQ3 yang sudah saya pasang. Kalian lihat, ini cahayanya benar-benar terang ya. Saya sudah pakai di mobil Swift saya, fog lamp ini. Sekarang saya pasang di mobil Veloz ini, dan kalian bisa lihat ini hanya fog lamp ISQ3 nya saja ya, tanpa menyalakan headlampnya. Headlampnya dalam keadaan mati, yang nyala hanya fog lamp. Ini sudah saya setting sorotnya, sudah saya uji bawa jalan, dan ini pas. Dia semakin jauh itu semakin rendah ya, nggak semakin tinggi atau datar. Sekarang saya coba nyalakan head beamnya. Nah, saya nyalakan untuk headlampnya ya. Nah, ini headlampnya menyala dan saya matikan fog lampnya. Ini hanya headlamp mobil ini saja menyala. Posisinya seperti ini. Ini headlampnya menyala, fog lampnya mati. Terang untuk headlampnya segini. Saya nyalakan fog lampnya dan saya matikan headlampnya. Jauh ya, lebih terang fog lampnya daripada headlamp. Ini headlampnya adalah headlamp bawaan pabrik ya, LED, bukan diganti. Ini memang putih dari pabrik. Ini headlampnya LED dari pabrik, nggak diganti. Untuk terangnya lampu pabrikan segini. Untuk lampu fog lampnya segini.
pada saat high beam. Nah, saya coba matikan fog lamp ya, matikan fog lamp, kemudian saya high beam atau lampu jauh. Nah, seperti ini. Ini fog lampnya mati, ini high beamnya dari headlamp saja. Pada saat fog lampnya nyala, oke, kalian bisa lihat ya, penambahan cahayanya lebih dari 2 kali lipat nih. Luar biasa. Ini matikan headlamp, hanya fog lamp saja. Ini saya nyalakan headlamp dan matikan fog lamp. Untuk test drive di jalan atau review di jalan sudah pernah saya buatkan videonya. Jadi untuk video ini hanya pemasangan dan penglihatan sedikit di malam hari ya. Kemudian harga fog lamp ini 1.250.000. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Oke, jadi mungkin begitu saja video saya kali ini tentang tutorial pemasangan fog lamp biled ISQ3 di mobil Toyota Veloz ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fozan Project Creative, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.